Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini kita akan melihat debat antara para apologet Kristen Indonesia, dan mari kita menyimaknya dan mari kita memberikan komentar yang baik. Ini dia videonya, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Kan kok bisa kawin sama anak-anak? Ya karena begini, karena begini, karena begini. Oh, ya saya aja. Nggak ada tuh saya langsung berapi-api frontal gitu, mengkonfrontir gitu. Langsung, itu kan begini, itu kan. Enggak, saya diam, Bu. Nanti begitu saya lagi mandi-mandi, saya lagi sendiri, saya pikir-pikir, oh kok nggak logis ya? Gitu. Terus saya matchingin, terus saya dengar di komal-komal. Buktinya nggak boleh di negara kan? Itu melawan hukum negara gitu loh. Nah baru saya nggak matching nih gitu. Ya udah, tapi saya kan diam gitu loh. Nah kalau ada mencoba menyerang, baru saya orangnya mirroring, Bu. Kalau orang tuh baik, sopan, ngobrolnya enak, ya saya juga begitu. Tapi kalau orang itu mau menghujat atau sarkastik, ya siap-siap aja. Biar gimana, kan saya juga emak-emak, ya kan? Iya. The power of emak-emak ya akan keluar. Siap-siap saya jambak bilang, Bu. Apa? Siap-siap saya jambak bilang, Bu. Kalau saya orangnya mirroring, Bu. Ketika orang tuh ya Bun ya. Gimana, Bun? Iya, apa gunanya kasar juga, cuma masalah Benar. Kalau memang kita mau tahu silahkan tanya, nanti dijelaskan gini. Jangan ketika dijelaskan, oh kok begini, kok begitu gitu, terus udah gitu menghujat. Nah itu yang nggak benar, Bu, gitu loh. Nah banyak dari yang saya nonton di Komal ini atau terlibat di dalamnya, itu ujung-ujungnya penghujatan gitu loh. Yesus punya nonot lah, Yesus berkolor lah, Yesus apalah gitu loh. Jangan dong. Ya. kalau baik juga lah, itu kan dosa juga tuh kalau orang Islam apa. Iya. Ibu, aku boleh nanya nggak, Bun? Apa? Bunda, menurut Bunda, kan Bunda Muslim Islam ya? Iya. Ya, pernah nggak sih Bunda mempertanyakan kok ajaran saya begini gitu misalnya? Itu pernah nggak, Bun, kayak gitu? Ada pertanyaan, ada pertanyaan. Selamat siang semua. Gitu Siang. Gimana, Bun? Gimana, Bun? Pernah juga, cuma kayak gini, tapi kan takut apa ya? Takut salah, kan aliran beda-beda gitu ya. Jadi takut ya salah aja. Saya pernah pun kenapa ajaran saya begini itu kan. Nah, ketika umat Islam kan ini mengkorbankan hewan ternak kan ya. Ini sama persis dengan kisah Abraham ketika diuji diperintah menyembelih anaknya, mengkorbankan manusia itu ditolak, dibatalkan. Kemudian yang diterima itu ternyata dirubah menjadi domba. Nah, begitupun ajaran Musa itu mengajarkan kurban itu dengan hewan ternak, bukan anak manusia gitu. Pernah saya juga berpikir gitu. Ini Kang Rey dari Islam sebelumnya, apa gimana Kang Rey? Iya, Islam. Ya, saya pernah berpikir begitu. Kenapa ajaran Islam begini ya? Ternyata sama seperti ajaran di Musa, entah itu yang dikatakan di kitab Kristen, di PL, apalagi di Al-Quran. Nah, ajarannya jelas, yaitu hewan ternak. Sama hewan ternak. Abang bilang, kalau kita buka sejarah, Bang, kurban di Mekah tanpa mengenal agamanya Ibrahim, sudah ada kurban di Mekah, Bang. Penyembelih hewan itu udah ada, Bang. Untuk apa? Untuk haji, dewa. Itu dimakan poya-poya, Bang. Beda, Bang. Kalau Israel itu kurbannya dibakar habis. Yahweh. Bukan dibagi-bagi, Bang. Beda itu, Bang. Jangan Abang sama-samakan. Kenapa aku bilang beda? Coba dulu Abang mikir dulu, Abang. Abang buat kurban. Itu kurban itu untuk manusia atau untuk sang pencipta? Iya. Untuk manusia atau untuk sang pencipta? Kalau berasumsi ria, halusinasi itu mah anti Islam ya. Mohon maaf nih. Ini dalilnya. Rasulmu pernah karena Islam kurban kepada berhala. Ini dalilnya. Jadi tunjukkan. Kok narasi liar? Sebentar dulu kawan-kawan, jangan digas dulu. Sebentar, Bang Kita. dalilnya kan dulu. ini.
Sebentar, dia minta dalil. Ini Muhammad memberikan kurban kepada berhala. Oke, oke. Nih, bacanya. Musnad Ahmad 5373. Catat. Oke. Nih. Baca. Rasulullah wasallam menyuguhkan sebuah hidangan berisi daging untuknya. Daging. Sayang dia menolak menyantapnya seraya berkata, ini dia berikan ke Aisyah, saya tidak mau makan daging yang kalian sembeli dan dipersembahkan kepada berhala. Nih nabimu, kalian juga tidak makan dari sembelian yang tidak disebut nama Allah. Ini nabimu pernah memberikan korban kepada penyembah berhala. Itu Nabi menolak, nggak mau memakan. Si Aisyah, nih perhatikan dari atas ya. Musnad Ahmad. Baca yang Nih, benar. Tuh. perhatikan. Musnad Ahmad 5373. Perhatikan. Nabi Wasallam, beliau menceritakan dari Nabi Wasallam, beliau bertemu Zaim bin Ahmad Naful Daujan Bahda. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu kepada Rasulullah Wasallam. Maka Rasul Wasallam menyuguhkan sebuah hidangan. Siapa yang menyuguhkan sebuah hidangan? Nabimu. Berisi daging untuknya. Untuk siapa? Sahabatnya tadi. Ya. Sayang dia menolak. Yang sahabatnya menolak. Menyantapnya seraya berkata. Sahabat itu Aisyah ya. Terhebat nanti. Seraya berkata, saya tidak mau makan daging yang kalian sembeli. Dan dipersembahkan kepada berhala kalian. Juga tidak makan dari sembelian yang tidak disebut nama Allah. Ini nabimu. Masa Nabimu yang kalian melakukannya. kalian itu identik dengan Nabi? Kalian tuh orang banyak loh. Yang menyembelih siapa? Yang menghidangkan siapa? Yang menyembelih nabimu, yang menyuguhkan. Dengarin, saya tambahin sedikit biar kau paham. Baca ini, maka Rasulullah Iya, Wasallam menyuguhkan sebuah menyembelih. hidangan. Siapa yang menyuguhkan? Rasul. Kepada Ya, siapa? Teman-temannya Zaid ini semua. Nah, Paham Nah, nggak? terus daging itu sudah dipersembahkan Tapi mereka kepada menolak. berhala. Karena Rasulmu, itu yang menyembelih menyembelih siapa? dengan berhala. Paham nggak? Gimana baca coba menyembelih mana? Menyembelih. Nih, ya. Perhatikan ya. Aduh. Menyembelih, Perhatikan kata ini. menyembelih. Saya ulangi. Musnad Ahmad 5373. Kalau kalian itu berarti orang baik. Aduh, Kang Rey. Katakan menyembelih aja, Le. Tunjukkan. Ini kata membeli. menyembelih ya. Gak usah bahasa Arab, Le. Bahasa Indonesia aja. Nih, Nah, saya tidak mau makan daging yang kalian sembeli. sembeli. Yang disembeli Muhammad. Yang Rasulmu. menyembelih itu kalian kan. Di situ kata kalian Ya yang kalian ini menyembelih. bersama Nabi. Bentar, kita dengar dulu ya. Aduh, kau diam dulu Karang Rai, biar dijelasin, kau tahu. Kau terus tanya terus. Diam dulu kau kalau diterangin, biar paham kau. Ayo, Le. Kita baca dari atas ya. Nih, Musnad Ahmad Iya, 5373. Ya. Kepada Salim bin Abdullah, dia mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi Wasallam. Beliau bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di ujung Balda. Pertemuan itu terjadi sebelum turunnya wahyu. Terjadi sebelum turunnya wahyu pertemuan itu. Menjadi rasul. Ya, artinya Nabimu kan pernah kan yang dibilangnya tadi itu. Bahwa pernah menyembah berhala kepada Rasulullah. Oke? Wassalam. Ya, maka bertemu kepada Rasulullah, maka Rasul Wassalam menyuguhkan apa? Sebuah hidangan. Siapa yang Berisi menyuguhkan? Muhammad. Rasul kepada yang datang tadi, berisi daging untuknya. Kepada yang datang tadi, sayang dia menolak menyantapnya seraya berkata, saya tidak mau makan daging yang kalian sembeli dan dipersembahkan kepada berhala kalian, juga tidak makan dari sembelian yang tidak disebut nama Allah. Jadi ada datang ke rumah Rasul. Ya nggak mungkin lah Rasul menyembeli sendiri, pasti adalah teman keluarganya. Gitu loh. Izin, Jadi Bang Titan izin. benar yang Biar- kata biar siapa nak- tadi? Si Hati Nurani, bahwa nabimu pernah mempersembahkan korban berhala. Inilah daging itu. Silakan Hati Nurani. Saya hanya kasih ayatnya saja. Izin, saya biar tangkap dia. Gini loh, Kang Rai. Nabimu ini menyembeli daging ini dipersembahkan kepada berhala. Lalu datanglah tamu temannya.
Daging yang disembeli si Muhammad yang dipersembahkan kepada berhala dihidangkan kepada temannya. Betul. Datanglah temannya. Kami tidak mau makan daging itu. Alasannya kenapa? Karena daging yang dikasih Nabi itu, Rasul itu adalah Nabi yang sudah dipersembahkan kepada tidak mau berhala. makan. Saya di situ satu orang. Paham? Kami. Iya, saya itu sahabat. Gini, perhatikan, saya itu sahabat Nabimu datang ke rumah Nabi. Nabi menyuguhkan hidangan daging penyembah berhala. Jadi gilang aja lah Bang Titan. Berarti Bang Ray Udah. ini Bang Ray ini bahwa Nabi Muhammad itu kayak perempuan juga, dia masak sendiri, nyembeli sendiri. Gak mungkin dia menyembelih sendiri. Itu maksud dia, Bang. Sekali kamu. Nggak apa-apa. Sayangnya umat Islam ini anti halusinasi ya. Bukan Kamu data baca itu. Musnahmat itu Itu data data. itu. Kitamu itu. Baca Musnahmat Di mana 373. data masak sendiri di mana, Bro? Bukan. Bukan soal masak sendiri. Kau pakai otak lah. Kamu bisa masak sendiri, sembelih Teman-teman yang sendiri. tidak berhubungan dengan topik gak usah dipolemikan. Kamu kebiasaan Teman-teman. sama kayak FDS. Nambah-nambah. Gimana kau menyembelih sendiri? Tadi dia bilang izin. Tadi dia bilang anti halusinasi. Lah itu belah bulannya separuh nyangkut di gunung tuh nggak halu. Betul. Hah? Itu Muhammad bulan membela Nabimu bulan. belah bulan. Ya, Nabimu begini ya. belah bulan, artinya- bulannya sebelahnya nyangkut nyangkut di gunung. Artinya Gunung anti sama bulan halusinasi. gedean mana? Artinya anti halusinasi itu ada data yang meriwayatkan, yang menjelaskan. Ya itu Oke, data. itu tadi udah Oke, dikasih. tunggu sebentar. Artinya gini, sebentar teman-teman. Artinya Dalam Nabimu Al-Quran pernah ada. menyembah berhala si Dalam Muhammad. Al-Quran Pernah bikin Oke. kurban berhala. Itu Nabimu. Pernah dilakukannya, maka itu benar Nah, yang kata gini Syekh aja, Nurani. Aku nunjukkan gini data aja, aja. Bro. Sudah. Kembali ke topik aja, kembali ke topik. Benar Enggak, nggak tadi ajaran dia Musa soalnya- itu disuruh menyembelih hewan ternak, mengkorbankan ternak, hewan ternak, bukan anak manusia. Sedangkan ajaranmu aja orang yang Jadi, Bang, kau pernah nggak dengar Bang, orang Yahudi Bang. menjadi kurban? Enggak. Bagus. Enggak, ini aja dulu Bang. Jadi Bang Rey, Kang Rey, kami ini baca data. Jadi jauh sebelum Muhammad itu nabi, di paganisme juga udah ada istilah kurban. Kurbannya dimakan bersama-sama. Yang dipersembahkan dulu ini, dipotong nih hewan nih, dipersembahkan sama berhala. Habis itu dimakan rame-rame. Iya betul. Itu yang Beda pernah Bukan kita jadi dengan korban Israel. penebusan, Kang Rey. Israel beda. Dia potong ternak, itu dibakar sampai habis. Nggak ada yang Saya makan. tanggapin ya, Betul. minta waktunya boleh. betul. Jadi aturan ayat tadi seperti itu kan? Iya. Jadi akan betul. Ditegur si Nabi, ditegur si Rasul. Udah, Jadi silakan. ada pembagian waktu yang adil nggak? Ya, saya tanggapin. Ya, kesamaan objek sesembelihan itu, ya pembunuhan itu sama-sama hewan ternak satu. Yang membedakan adalah ketika datangnya Islam, daging itu tidak disia-siakan, atau kata lain Islami adalah mubazir. Itu udah beda. Emang Dalam Allah Islam, Tuhan sang bentar dulu, pencipta itu. kejap, Enggak, kejap. udah Jangan lucu Bang Kang Rey. Dalam Islam, ini ngomongin Islam ya, jangan Maksudmu Bang Kang Rey, maksudmu Islam. Allah itu Tunggu, biarin dulu. Daging itu. Hati nurani, biarkan dia, biar. Oke, lanjut. Daging itu dibagikan rata bukan oleh panitia doang ya, bagikan rata seluruh, bahkan non muslim, orang Kristen pun ada dapat itu. Ini warga miskin yang harga daging sapi katakanlah seperempat itu harganya 60.000. Orang miskin tak pernah selama setahun itu belanja untuk memberi makan keluarganya itu daging sapi, nggak pernah. Tapi di momen Idul Adha mereka ini bisa merasakannya, bukan dibakar. Ini mensia-siakan rezeki namanya. Datanglah Islam mengoreksi kebiasaan seperti Yahudi itu tidak betul. Udah Bang, Manfaat panjang-panjang. dibagikan Ini, kepada Bang masyarakat Kang Rey. sekitar. Kang Rey, Semua udah bisa jangan merasakan panjang, enaknya udah paham daging. aku maksudnya. Jadi Bang Kang Rey, di hukum Taurat di kitab Musa itu persembahan daging hewan itu untuk kurban itu seluruhnya kepada Sang Pencipta, bukan dipoya-poyakan Bang. Beda kau dengan Disia-siakan, bukan foya-foyakan. sabar dulu bro, Bukan biar disia-siakan, Kang jelaskan. Rey. Beda dengan namanya memberi, beda. Bersedekah beda lagi artinya bro. Abang coba ceritakan Kristen aja Kau deh. di Jangan situ. judaism. Ceritakan Kristen. Aduh. Pengorbanan
Kau di situ udah beda. Tentang apa? Kalau yang Tulisannya? maksud dan tujuan kata-katamu itu bersedekah. Ada bentuk rupa beras, rupa daging, rupa uang, rupa tenaga. Itu namanya bersedekah. Jadi korbannya si kakang, korban kalian itu bersedekah. Korban yang bagi-bagi daging sapi ke tetangga-tetangga. Itu bersedekah itu. Ya, bukan penghapus dosa seperti yang dilakukan Abraham atau orang Yahudi di dalam perjanjian lama. Bro, Gitu loh, ini Kang. ya. Jadi kalian itu korban itu untuk bagi-bagi apa? Bersedekah Bentar, kepada begini kiri aja. kanan. Begini Kasih aja. kasih daging. Kalian kan Kristen, jangan menjelaskan Judaism. Coba di Kristen ini ada nggak mengkorbankan apa di situ? Kang Rey, agama Kristen itu berakar dari ajaran Abrahamik. Otomatis ya kita pakai semua yang ada di Yahudi atau di atau yang ada di Ya, ada Yudaisme. nggak praktek mengkorbankan hewan Gimana ternak sih? di Kristen? Lama. Kalau dalam perjanjian baru nggak perlu korban. Bentar bang, bentar. Bisa biar ku jawab bang. Biar ku jawab bang ya. Jadi bang, kurban itu bang sudah selesai. Itu namanya Yesus Kristus mengorbankan dirinya di kayu salib. Maka dibilang di situ sudah selesai. Oh, berarti Kristen mengorbankan Yesus. Bang, aduh. Hah, Kau gimana? paham nggak Kristen apa? Coba apa arti Kristen? Tidak membahas Kristen ya, membahas korban. Ini, Saya korban tanya, dari- apa pengertian Kristen? Kau ngomong aja nggak ngerti. Oke, begini. Kristen Yang kedua, ini sabar. Kau dikasih apa? Dikasih keterangan kau potong-potong. Sekarang, Kristen itu awalnya dari mana? Apakah dari Arab atau dari Yahudi? Yesus itu orang apa? Orang Yahudi itu, bro. Maka Kristen itu dibilang, arti Kristen itu pengikut Kristus. Siapa itu Kristus? Yesus. Kau nggak paham kau. Ngomong Santai, aja. santai adik-adik santai. Mereka santai. Udah santai. Pelan-pelan Pak Supir, pelan-pelan Pak Supir. Bukan. Santai Dia Kak nggak Dek. ngerti. Memang Asal begitulah ngomong. mereka Dek. Pelan-pelan kau biar ngerti mereka. Pelan-pelan Pak Supir. Jadi pada waktu itu bang, namanya pengikut Kristus belum ada, tapi masih murid-murid Yesus, masih murid Rasul. Pada waktu itu belum ada istilah Kristen. Istilah Kristen itu di mana dapat? Itu bisa para rasul. Orang-orang itu dulu kata Kristen ini penghinaan itu sebenarnya. Olo-oloan. Jadi berkat. Sampai sekarang terkenal jadi Kristen. Itu sebutan. Itu ejekan dulunya. Kau paham sejarah lah sedikit. Pada waktu Kadang, itu mana ada Dek. Kristen. adik-adik, kadang-kadang pertanyaan mereka ini lucu, memaksakan. Mana Oke, Yesus aku tanya beragama sebentar ya. Kristen? Oke, aku tanya sejarah nih ya. Ketika Yesus pernah berkata, tidak satu iota pun dari Taurat itu akan dihapus sampai langit runtuh. Beliau ini ketika hidup mengajarkan Taurat apa perjanjian baru? Taurat lah Kang Rey. Ya, Taurat. Di dalam Taurat itu diajarkan pengorbanan hewan ternak. B, yang tidak pernah Yesus ketika hidup mengajarkannya, baru mengorbankan Kupotong Yesus lagi. dengan dirinya. Kupotong lagi kau. Ri. Sebenarnya Dosa. sudah ada di perjanjian lama. Yesaya 43 itu kan ayat 4 kan apakah memberikan manusia sebagai gantimu. Jadi Yesaya bang, 43 ayat 3 bacakan aja dulu itu. sabar bang. Coba Jadi, carikan data di PL untuk menggantikan hewan kurban Oke. ternak. Ya, ku tanya dulu kau ada bang. enggak itu? Ya Kang itu Rey, sabar Kang Rey. Kang Rey, isi hukum Taurat apa sih? Kau tahu nggak isi hukum Taurat apa? banyak aja adanya korban hewan ternak juga. Di mana Ada di sini Taurat. ada korban hewan? Di mana di sini? Di mana? Bilang nggak tahu, kalau ditanya nggak tahu jangan jawab. Nggak tahu bilang. Biar diterangin. Inilah hukum 10 hukum Taurat firman Tuhan. Ini nggak ada di sini kurban hewan mana? Jadi kau belum kenal hukum Taurat, jangan sok-sokan. Satu iota pun dari hukum Taurat itu tidak dibuang. Contoh, tidak pernah Yesus bilang boleh berzina dalam keadaan beriman. Nggak ada tuh. Kalau tidak berzina, tidak berzina, titik.
Nggak ada tambah-tambahan kecuali ini nggak ada. Contoh ini, Oke, gini bro. jangan Yes, membunuh. yes, Dengar yes, dulu empat. bro, Kang Rey. Sebentar Kang Mas Jangan mengerti membunuh. dulu Kang Rey apa hukum Taurat. Itu hukum Taurat Rey. 10 itu. Kau dengarin dulu, jangan kemana-mana kau, satu-satu. Kau loncat sana loncat, dengarin dulu ini. Ini kan Jangan ngomongin pertanyaanmu ajaran dijawab Taurat. itu. Supaya Diam kau dulu, diam. pintar. Apa itu hukum Taurat? Gimana sih? Iya, supaya pintar. Saya bertanya ini. Coba bacakan Nggak keluar. usah bertanya. Akulah Tuhan Allah. Boleh bertanya. Kau kan tadi udah bertanya, membuat narasi. Saya jawab dengan Alkitab. Akulah Tuhan Allahmu membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Janganlah ada padamu Allah lain di hadapanku. Sesembahan lain, Iya, termasuk menyembah batu, nggak boleh itu. iya, nggak boleh. Kedua, Berlawanan sama hukum Taurat. jangan Baca terus, membuat. Nah, bentar bang. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas atau yang ada di bumi bawah atau Yesus yang ada di air bumi, dan di Yesus, bawah Yesus. bumi. Sabar Yesus. bro, jangan kau potong. Ya lanjut. Nah, Yesus jadi jangan di bumi, sujud, jangan sujud menyembah kepada patung itu. Contoh batu kek, pohon kek, jangan sujud, jangan sujud menyembah. Manusia itu ada di bumi. Apalagi minta Apalagi minta dosa persembahan. dihapuskan. Apalagi menghapus dosa, nggak mungkin batu menghapus dosa, ngada-ngada Iya. gitu kan? Itu berlawanan itu. Hapus daki bisa. Iya, menghapus Hapus daki daki, ya. pakai sabun. Jangan sujud menyembah kepadanya, beribadah kepadanya sebab kau udah beribadah setiap hari sujud ke arah kiblat. Itu sama dengan ini. Hati-hati. Oke bro. Boleh. Kamu ditanya kitabmu nggak mau? Gemburu membalas kesalahan. Ini Alkitabku loh ini, Bro. Ya, coba buka Kau Keluaran ini 29. coba. Nih, sabar. Keluaran Aku baca 29, sampai ya. selesai. Sebentar Terus, Kang terus, Rey kau bilang ada dibacakan di sini dulu. apa? Biar kau nggak ngulang-ulang ke Bukan belakang. selesai, panjang kali tadi. Enggak panjang ini, pendek kok. Ya kalau sudah bilang ya, silakan gitu. Nah, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintahku. Kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Penggal kepala orang, Allahu Akbar. Runtuhkan rumah orang, Allahu Akbar. Itu salah. Darahnya halal bagiku. Allahu Akbar. Ya kan salah itu. Sembarangan Boleh itu. tuh. Membunuh nggak boleh. Panjang Ingatlah kali. dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat tahu kau? Hari Sabat itu hari ketujuh. Hari apa? 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Hari dan Sabat, hari dalam pekerjaan. peristirahatan. Sabat dari apa bang? Hari peristirahatan. Hari Sabat. Iya. Hari apa? Hari Sabtu apa Minggu? Hari Hari peristirahatan Sabat ini artinya. hari istirahat atau hari ketujuh. Ya, hari apa di situ? Hari Sabtu apa hari Nggak Minggu? ada dibilang sini hari Sabtu. Memang Allahmu mengambil hari dari bahasa Romawi. Romawi, Tahu ya. tahu lagi nanti. Ya udah repot. begini, coba Yesus Udah sabar, udah bacakan semua. hari Jumat sore. Di situ ada hari Jumat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Hari Maka apa jangan itu melakukan hari Sabat? sesuatu pekerjaan engkau atau anak-anak. Jangan dulu potong-potong Sandra. Biar ku baca ada nggak di Iyalah, sini panjang kan? kurban hewan. Biar ku baca dulu ada nggak kurban hewan dengan kata-katamu tadi. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya menjadi langit dan bumi dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hari Sabat itu hari apa sih bro? Nah, kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh, titik, nggak ada kecuali. Jangan berzina, titik, nggak ada kecuali. Janganlah mencuri, jangan mencuri, titik, nggak ada kecualian. Ini lanjut, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, titik. Jangan
boleh berdusta demi kebaikan, nggak ada itu. Baru ini terakhir, jangan mengingini rumah sesamamu dan istrinya orang lain. mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Di mana Suaminya di sini jangan ada dibunuh. kurban? Di mana di sini ada kurban? Kau nggak ada. Suaminya Kau dibunuh, nggak istrinya ngerti diambil, nggak boleh tuh. Abang, kasih saya ngomong ya. Nah, di mana di sini kurban? Bacakan Keluaran 29 ayat 14. Itu apa itu lagi? Apa itu hukum somer? Apa itu? Hukum apa itu? Ya ini kitabmu. Coba bukalah. Nah, oke, kita buka. Ini hukum apa lagi itu namanya itu? Ajaran Taurat yang diajarkan Kau Yesus. nggak tahu. Ternyata kau nggak tahu ternyata ya. Ya bacalah Keluaran Sudah 29 diajarkan ayat tadi 14. Taurat, balik lagi ke belakang. Aduh. Pusing Susah kalau kau. dengar. Bang Ditan ini muter-muter Yesus kan Orang ini kan Sudah sebut diajarkan 10 Taurat, itu Taurat. Kau mutar lagi ke belakang. Keluaran 29 ayat 14. Enggak. Kau putar Keluaran dulu, itu kenapa? Keluaran itu kenapa? Kang Frey, yang berlaku pada zaman Israel kuno. Ada berapa hukum yang dipakai? Ada 3 loh bang. 1 hukum Taurat yang terutama. Coba dulu Keluaran 29 ayat 14. Ini termasuk ajaran Taurat bukan? 29, buka deh, buka deh. 14. 14. Di mana di sini dibilang hukum Taurat, bro? Ajaran termasuk yang saya ajarkan di Taurat. Sabar. Ini perikopnya mengenai pentadbisan Harun dan anak-anaknya. Ini pentadbisan bang, bukan hukum. Iya. Ini Silakan. peraturan. Silakan dijelaskan. Nah, jelaskan. Ini dibakar habis toh. Atas. Poya-poya. Sebelum ayat itu baca. Dek, sebelum ayat itu baca 2-3 ayat di atas biar paham. Dia main copot itu. Jadi kita baca ya. Haruslah kau sembelih lembu jantan itu di hadapan Tuhan. Nah, maksudnya di mezbah ya. Di depan pintu kemah pertemuan. Haruslah kau ambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan kau bubuh dengan jarimu pada tanduk-tanduk mezbah. Jangan-jangan mezbah aku nggak kenal Glenn. Dan segala darah selebihnya haruslah kan bagian bawah mezbah. Kemudian kau ambil segala lemak yang menutupi seperti umbai hati, kedua pinggang dan segala lemak yang melekat padanya, dan kau bakarlah di atas mezbah. Tetapi daging lembu jantan itu kulitnya dan kotorannya, ini ingat, tetapi daging lembu jantan itu maksudnya kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah Di luar ya, dengar ya sebentar. Mbak, dek, pikir mereka ini kita memperjembatan kotorannya di mezbah itu. Itu otaknya orang ini. Itu di luar loh ya, di luar. Baca lagi deh. Kotoran itu dibakar di luar. iya, kotoran haruslah kau bakar habis di api di luar perkemahan. Di Koma. luar. Kau dengar di luar itu, bukan Nah, di di mezbah luar. loh ya. Koma, inilah yang menjelaskan keseluruhan. Itulah kurban penghapusan dosa. Inilah caranya dia. Semua. Dek, izin deh. Jadi orang ini yang sering kali tanya, kenapa kalian mempersembahkan kotoran? Inilah orang-orang kafir ini. Enggak, belum Ini saya ayat tanya. ini. Saya Belum tahu saya dia tanya. ke situ dia. Ini coba yang dengarin. dulu. Dikatakan kotoran itu di luar mezbah persembahan ini dibakar. Nah, yang ku Kenapa dibakar? tanyakan, Bukan kepada Allah kotoran itu. apakah Kristen? Aku udah tahu kau kemana kau arahmu. Udah, jangan teriak dulu, saya mau tanya nih. Apakah orang Kristen yang mengklaim mereka ini mengikuti Yesus mengajarkan Taurat semasa hidupnya, apakah mereka juga melakukan hal ini? Taurat itu mana? Taurat itu tadi udah aku tunjukkan. Ini di dalam Balik lagi kan. Balik. Aduh, itulah nih kadrun ini balik lagi ke belakang. Ini Taurat. Ini satu Yosua. Sebentar ya kawan-kawan, izin. Jadi mereka ini butuh jawaban. Gak apa-apa kita jawab. Iya, makanya Biar biar otak saya mereka ini tanya, bisa jangan terbuka. ditimpalin. Kita jawab aja, gak apa-apa. Jawab aja kalau ada Bukan. kebenaran dalam Kristen. Ini kami laksanakan semua, Bang. Kami laksanakan semua. Contoh. Memang ada kebenaran, biarkan saya tuntaskan, saya Sabar, ngomong. bro. Biar aku jelaskan. Oke. Hukum Taurat ini loh, bro. Kalau memang logis, saya akan mengikuti itu. Ini Gimana? hukum Taurat loh, bro. Enggak, maksudku Ini. Tapi iota pun nggak ada kami buang ini. Jangan berzina, titik, nggak ada Kita keluar. kecuali. Jangan saya- mencuri, titik, nggak ada kecuali. Jadi dari Malah bagaimana pembunuh saya bisa titik, nggak ada menerima kecuali, kebenaran Bang. Kristen kalau bertanya aja ya dikasih kesempatan ngomong nih.
Bukan, kau bertanya. Kristen itu menjalankan Pelan-pelan Pak ini. Supir, pelan-pelan Pak Supir. Enggak Kami gini loh, menjalankan Bang Rey. ini loh. Bang Rey, intinya gini. Sebelum kamu ini kan saya sebagai awam ya. Mudah-mudahan sebagai awam ketemu awam ya. Karena pasti ilmu saya nggak sedalam teman-teman apologet. Sebagai awam yang saya pahami, ini mohon maaf izin dan koreksi ya buat teman-teman semua juga yang anak-anak Tuhan. Yang saya pahami, ketika Yesus hadir, ya, itulah Kristen, pengikut Kristus. Nah, Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Artinya apa? Digenapi artinya apa? Kalau Anda janji kan Anda harus genapi, ya. Jadi janji-janji Tuhan di perjanjian lama itu digenapi di dalam Yesus. Artinya apa? Ketika Yesus ada, semua janji-janji itu, ketetapan-ketetapan, kewajiban-kewajiban itu sudah dilakukan oleh Yesus di dalam Yesus. Jadi bukan berarti mentang-mentang udah percaya Yesus bebas berzina, nggak gitu juga konsepnya. Tetapi ketika Anda bicara kurban, ketika Anda bicara sunat dan segala macam, nah itu juga harus dibedakan. Ada yang namanya tradisi, ada yang dinamakan memang ketetapan dari Allah gitu loh. Nah Anda harus bisa bedakan itu juga gitu. Jadi kalau Anda nanya, Anda nggak ngerti konsep itu jadinya seperti ini. Anda nanya ini mental balik ke dari awal, mental balik dari awal. Padahal kadang-kadang yang Anda mengerti itu Anda hanya dengar dari kayak bangsanya Zuma, Nandar gitu loh, yang ilmu nggak seberapa tapi berisik, kesannya pinter, tapi kasih waktu saya padahal ngomong. enggak. Ya silakan. Ya. Saya tidak berdasar pada siapapun di sini. Pertanyaan saya Oke. dengan ayat Alkitab jelas di sini ya. Bentar Oke. dulu. Perkataan Yesus saya perhatikan di sini dalam Matius Iya. 5:18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Nah, pertanyaan saya, ketika Yesus masih hidup, apakah pernah mengajarkan kitab Keluaran yang diberikan kepada Musa? Ya Isinya ampun. apa? Isinya apa? Isinya apa? Tunggu sabar Pak Supir, teman-teman. Isinya apa? Isinya apa Anda baca? Ini Anda sama saya aja dulu deh. Jawabannya apa? Kitab Keluaran ini pernah nggak diajarkan oleh Yesus ketika masih Ya ampun. Ya isinya apa Pak? Enggak ada. Bang Rey? Ada. Iya apa? Coba dibacakan, Ada. coba. Iya apa? Ada Coba. diajarkan Yesus. Kenapa? Nggak, tunggu teman-teman. Enggak, biar Bang Rey. pasiennya ada. Bang Rey, apa yang Anda tanya isinya apa? Coba Anda sebutin yang Anda tahu aja kalau Anda lagi nggak pegang Alkitab. Coba apa yang Anda tahu Silakan begini di ya, Keluaran silakan begini. itu apa? Anda mempertanyakan apakah Nabi Muhammad ketika hidup mengajarkan Al-Quran, Islam dengan tegas bijak menjawab ya, tanpa Ya ada udah, lebih saya nggak dari peduli, dua saya nggak peduli itu ajaran horor, saya nggak peduli. Ya silakan Anda menjawab ketika ditanya Ya, hal yang sama. Ya apa isinya? Apa Apakah isinya? Yesus pernah mengajarkan kitab Keluaran? Apa isinya? Apa isinya? Kitab Keluaran yang Dengarin. Biar ku jawab. Sebentar. Langsung ku jawab. Dengarin ya. Yesus itu Allah. Diam dulu kau. Kau kan Jawabannya tanya. iya apa enggak gitu kok. Apakah itu jawabannya iya apa enggak gitu? Iya. Memang dia yang memberi hukum Taurat. Karena dia Allah. Udah Nggak jawab boleh. aja. Ada yang diajarkan. Udah selesai. Apalagi? Termasuk Ada, kitab iya. Keluaran. Kitab Keluaran yang ada di PL di Alkitab Pokoknya ini Taurat diajarkan ya. ada diajarkannya Yesus semua. Udah. Jangan ditelepon bom, jangan main repot. Nah, kata siapa Yesus mengajarkan damai, Edis? Nih, gua tunjukkan Yesus mengajarkan pengisdeta nih. Yesus kan, teman-teman tahu nggak kenapa di atas kepala Yesus ada jeruji besinya? Apa? Mahkota duri. Karena Yesus bermimpi jadi raja, nggak kesampaian. Makanya dia berbuat makar kayak OPM nih. Yesus berbuat makar kayak OPM ya. Yesus mengatakan, akan tetapi semua seteruku ini tulisan merah ya, ucapan Yesus. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhilah mereka di depan mataku. Ini ajaran Yesus, bukan hanya itu. Matius 10 nomor 34 saya tunjukkan. Ini ajaran Yesus nih. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang.
sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ini ajaran jahat ini. Yesus membawa pedang, dor. Jadi kamu jangan berhalusinasi, jangan bermimpi. Saya ngomong ada faktanya, ada datanya. Yesus menyuruh untuk membeli pedang, ada datanya. Lah kamu saya tanya, Nandar, saya tanya siapa orang? Orang ini dalam bahasa Ibraninya bukan bangsa Edis. Kamu kalah debat, kalah PK. Nih, ini dalam bahasa Ibraninya, nih saya bacakan ya. Mikempetinaten legoi. Legoi itu satu orang Yahudi. Siapa satu orang Yahudi itu? Terjemahannya juga sama, Dis. Aduh, nih. Oke, kita lihat nih ya, teman-teman. Ini terjemahan yang benar nih. Nih. Warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi. Benar nih terjemahannya. Dan akan diberikan kepada orang bukan Yahudi. Pertanyaan saya, siapa satu orang yang bukan Yahudi yang akan menerima kerajaan Allah? Jawabannya Nabi Muhammad. Oke, saya tunjukkan ya. Nah, kamu tadi berbicara Ahmad nih. Ahmad itu adalah Nabi Muhammad. Nih, Ibnu Sya'ad meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diberi nama Ahmad. Nah, kamu tidak sanggup menjawab pertanyaan saya. Setiap statementmu hanya menggunakan asumsi dan asumsi. Sudah saya katakan, tidak ada Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Takabur lil mutakabir sodako, al kibru batoril haq wa gomtunas. Kamu ditanya apa, jawabannya mana? Dalam bahasa Ibraninya bukan goyim, petinaten goyim, bukan goyim, petinaten legoy. Makanya para pendeta babak belur semua, Ibrani ndak becus, Yunani ndak becus. Masa kalian tidak malu dengan evangelis Yonatan Nandar? Seorang santo agung yang ditakuti para pendeta di muka bumi. Kristen tidak ada yang sanggup mengalahkan saya, bukan karena saya hebat, tapi karena kebenaran Islam. Keprok saudara, ayo kalahkan Edis PK. Aduh, si Edis sampai termenung. Lihatlah betapa dia mengompor-ngompori ya Edis termenung nih. Udah kalah dia PK aku enggak apa-apa hanya lah. koin yang dicari itu, lihat tuh. Ayo Edis udah lo. Kalau koin kalah lo. Janganlah kamu menjadi budak koin. Jangan menjadi budak koin, sampaikan kebenaran. Kalau kalah nyinggung koin. Tuh kan nyinggung koin. Dia koinnya enggak dia marah dia. Ya, sekarang waktu saya bicara. Silakan. Nandar, tadi kamu bilang bahwasanya Isa bukan datang sebagai pemimpin, kamu bilang. Bagaimana mungkin dia bukan pemimpin tapi dia hakim yang adil? Nandar, apakah kamu peang, Nandar? Apa arti hakim itu? Apa artinya hakim itu? Hakim itu artinya pemimpin, Nandar. Bahkan yang adil, dikatakan yang pengadil. Kok bisa-bisanya kamu bilang dia bukan pemimpin? Makanya makin dipelajarin agamamu, makin pusing kepala Nandar, makin pusing. Di dalam Quran dibilang bahwasanya yang Isa bilang kepada Bani Israel bahwa akan datang nanti Nabi bernama Ahmad. Kamu edit namanya menjadi Muhammad. Terus untuk menjadi pembenaran kamu bilang dari Ibn Sapa. Ngomong begini bahwasanya namaku adalah Muhammad adalah Ahmad. Aduh Nandar ngomong gitu Muhammad dalam rangka apa? Bilang aja kamu karang-karang itu biar Ahmad itu jadi Muhammad, Nandar. Masa dia nggak dapetin ngomong saya ini nama saya aslinya adalah Muhammad itu adalah Ahmad. Udahlah Nandar, demi kau ngarang bebas biar Ahmad itu Muhammad, jangan kau ngarang-ngarang cerita. Ya, jangan ngarang cerita Nandar. Ya, kemudian lagi kamu bilang tadi masalah Yesus mengajarkan. Nandar, tidak pernah Tuhan Yesus kami membawa-bawa pisau, membawa-bawa pedang untuk nakut-nakutin orang.
biar kamu jadi ikut saya. Nggak pernah Nandar. Yang ada nabimu ngomong di dalam hadis, aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan syahadat tidak ada Tuhan kecuali Allah, maka terpeliharalah harta mereka daripadaku. Nandar, kamu nggak tahu itu? Hah? Ini Nandar ajaran telor Nandar. Apa buktinya? Banyak orang yang terinspirasi dari itu. Ya, kamu kemarin tinggal di mana Nandar? Kamu kan, saya tahu kamu tinggalnya di Jawa Barat. Polsek Astana Anyar ketika di bum ya kan? Yang meledak itu di motornya tertulis apa? At-Taubah 31 Nandar. Tertulis At-Taubah 29. Ya. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah sampai mereka membayar jizyah. Nandar, kok kamu itu nggak ngelihat sih Nandar ada ayatmu? Hah? Deket rumahmu itu, Polsek Astana Anyar. Di motor Shogunnya warna hijau atau biru itu ya, tertulis At-Taubah 29. KUHP hukum tafsir, Nandar tafsir. Itu terinspirasi dari mana? Nandar terinspirasi dari mana? Ada nggak harta rampasan perang sebagian untuk Yesus dan murid-murid? Nggak ada Nandar. Yang ada di tempatmu harta rampasan sekian persen untuk Muhammad. Ada jatah harta rampasan perang, bahasa Arabnya ghanimah. Nggak pengen kamu Nandar mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Ya, perempuan-perempuan yang kamu dapatkan dari jarahan perang adalah haknya Muhammad. Itulah kekhususan bagimu, bukan bagi umat muslim yang lain. Jadi Muhammad diberi kekhususan berupa wanita-wanita Nandar. Sungguh kamu menekat Nandar. Sampai kapan kau tipu itu orang-orangmu, umat-umatmu Nandar? Bertaubatlah kau Nandar. Mana pernah Yesus ngomong, "Wahai murid-muridku, pergi kalian, tumpas ini, suku ini, ambil harta rampasannya, perempuan tawanan perangnya bawa kemari menjadi istri-istriku." Tidak ada Nandar, tidak ada. Tuh baca itu di dalam surat An-Nisa itu Nandar, bahwasanya dikhususkan bagimu ya perempuan-perempuan, budak-budak yang kamu miliki, yang kamu dapatkan dari peperangan. Hal itu menjadi kekhususan bagimu, bukan bagi muslim-muslim yang lain. Mengapa begitu cepatnya Tuhannya Muhammad Nandar kalau soal perempuan? Mengapa begitu cepat kalau soal perempuan itu? Maka kekhususan untuk Muhammad Nandar. Sungguh kamu tega mengikuti orang yang seperti itu Nandar. Coba kamu mikir Nandar, mikir. Ya, kalau dukun palsu itu Nandar, dukun palsu itu ngomong, kalau kamu mau sembuh, maka bukalah bajumu. Kenapa kamu tidak mencurigai? Jangan-jangan itu akal-akalannya dia saja Nandar, biar banyak perempuan dapat. Tega kamu Nandar, tega. Kamu sungguh tega kamu Nandar. Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat kamu Nandar. Ya, nekat. Koin saja yang kamu cari itu Nandar, koin. Silakan. Oke, aduh, kalah aku, gak apa-apa lah. Mengaku Yang dia penting kalah menang dia. debat. Mengaku dia kalah. Iya, kalah Nangis PK dia. aku. Oke, Nangis udah, dia, teman-teman, jangan nangis. luka, Nangis jangan dia, kabur lo, nangis. jangan Nangis. kabur. Ayo lagi. Nangis dia udah ngaku kalah, dia Kabur nangis. lo. Ayo lo. Waktu gua diam. Teman-teman, inilah si Edis ya. Sejak kapan, aku heran nih, si Edis ini botolnya minta ampun ya, cuma mencari koin dia. Sejak kapan arti dari kehakiman ya? Aduh ya Allah, sekolahmu itu sampai apa sih Edis? Masa nggak mengerti legislatif, yudikatif? Aduh ya Allah. Yang namanya pengertian hakim itu bukan pemimpin Dudul. Hakim itu berfungsi untuk memutus perkara, memiksa perkara, memutus perkara, dan memutuskan perkara. Salah satu perkara yang diputus oleh Yesus adalah tentang ketuhanan. Yesus akan membunuh, akan mematahkan salib. Itu yang diputus oleh Yesus. Oh, hakim pemimpin Dudul. Hakim itu bukan pemimpin. Kalau pemimpin itu amir namanya. Makanya ada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Kamu nggak bisa membohongi seorang evangelis agung, Isanto Agung, Yonatan Nandar. Nih, gua tunjukkan.
Justru Yesus mengajarkan tentang pengistiatan nih. Ini yang diajarkan oleh Yesus dia. Nih, ini Bibelmu loh, bukan saya. Ini ajaran Yesus nih. Bilangan 31 nomor 17, maka sekarang ini ajaran Yesus. Hakim-hakim 8 nomor 20, ini ajaran Yesus. 1 Samuel 22 17, ini ajaran Yesus. Saya tunjukkan ya bagaimana Yesus ngomong nih. Perhatikan ini Yesus nih. Jawab mereka, suatu pun tidak, katanya kepada mereka. Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Yesus memang datang bukan untuk membawa damai. Ini murid-muridnya disuruh membeli pedang. Pedang itu bukan untuk ngiris cabai. Pedang itu untuk wek-wek. Dis, sudah saya katakan Dis, tidak ada orang Kristen di muka bumi yang sanggup mengalahkan saya. Bom-bom lari terbirit-birit, RK sampai sakit parah, ya. Si Joseph kabur, Elia Miron gak berani, Bom-bom gak berani. Cuma kamu yang berani saat ini. Sudah saya katakan, tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Bukan karena saya hebat, bukan. Islam tidak pernah mengajarkan kesombongan, karena kesombongan adalah dosa pertama yang dilakukan makhluk kepada Sang Pencipta. Ketika ketika iblis disuruh bersujud kepada Adam, iblis mengatakan, "Ana khairu minhu," aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kamu ditanya apa, jawab apa. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Dis. Nih pertanyaan saya. Jangan lari kemana-mana, Edis. Mana ya? Laptop saya. Oke. Nih, ini pengertian kehakiman loh. Gak ada itu. Matius 21. Nih, ini yang saya tanya, Dis. Tolong kamu jawab. Siapa orang yang bukan Yahudi yang menerima kerajaan Allah? Karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian bangsa Yahudi dan akan diberikan kepada orang yang bukan Yahudi. Satu orang ini. Siapa di situ? Enggak kamu jawab. Di dalam bahasa Ibraninya pun sama. Alhen ani omer lahem. Bukankah aku berkata kepada kalian, ki sebab tusar malkut ha Elohim, dan kerajaan Allah, umat pilihan Tuhan, mikem, akan dicabut daripada kalian. Hidupkan kembali Paulus dari kuburnya, debat dengan saya. Tidak akan menang, karena kebenaran hanya ada dalam Islam. Jangan tepuk-tepuk jidat. Saya menang bukan karena saya hebat, tetapi di dalam Islam al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Sekarang saya ulangi pertanyaan saya, di mana dasarnya orang yang bukan Yahudi di dalam Matius 21 nomor 43? Siapa orang yang bukan Yahudi di ayat tersebut? Awang, terima kasih. Yang kedua, di mana pengertian hakim bahwa hakim itu adalah pemimpin? Di mana? Kamus apa? Bahasa apa? Di mana? Tunjukkan. Sudah botol. Saya katakan Kristen keok semua sama saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Kita menang debat. Oke. Aha, si Edis kebabak belur. Saya Dis, kamu Dis. Terima kasih teman-teman semuanya. Nggak usah kau bahas-bahas masalah koin, fokus saja. Iya, nggak apa-apa lah. Itu apresiasi. Nggak apa-apa. Kenapa? Kau Itu kurang duit. Kau kurang duit. Kau kurang duit. Udah lo kalau kalah debat jangan nyinggung koin. Giliran sendiri aja lo. Ayo teman-teman. Udah, sekarang giliran Oke, saya, dengarkan. Ingat, semua pertanyaanmu saya jawab, tapi tidak ada satupun pertanyaan saya kamu sentuh. Pertama, kamu bilang Muhammad adalah nabi yang tukang ngajarin cebok. Bagaimana mungkin kamu bilang status Muhammad itu hanya nabi yang hanya mengajarkan orang cebok, pakai batu lagi? Itu nggak kamu sentuh dari tadi. Terus yang kedua, masalah nih dibilang tidak ada lagi nabi nanti setelahku, kata Muhammad. Ternyata masih ada lagi Nabi Isa. Nandar, kameramu balik ke sini. Kau malu? Malu kau, Nandar? Kameramu kenapa kau balikkan? Kau malu? Ya. Terus nih saya catat semua nih. Nih saya catat di tangan apa, nih. jawabannya apa? Dengarkan nih, saya catat di tangan nih ya. Nih, kamu bilang hakim itu bukan pemimpin. Nandar,
Kok bisa-bisanya kamu bilang hakim itu bukan pemimpin? Yang namanya hakim, Nandar, itu adalah pemutus sebuah perkara. Kalau pemutus sebuah perkara itu pastilah dia pemimpin. Nggak mungkin pemutus perkara itu tukang ukur jalan. Aneh kamu itu. Bagaimana mungkin pemutus sebuah perkara, ada sebuah perselisihan yang mana yang benar mana yang salah, tapi dia bukan pemimpin? Maksudmu dia tukang sayur? Aduh, Nandar sungguh nekat, kamu jadi orang tuh nekat. Terus yang kedua, mengenai tukang bohong kata kamu bilang terus Paulus tukang bohong. Nandar, ya, dalam ajaran agamamu sendiri, Nandar, Muhammad mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Saya nggak pernah bohong kalau ngomong, Nandar, ada dalilnya. Nabimu mengajari kamu berdusta dalam 3 hal. Ya, saya catat semua ini. Tolong kamu catat itu poin-poin dari kamu, ya. Terus ini kamu bilang lagi. Kamu bilang, ya, bangkitkan Paulus berdebat dengan saya. Aduh, Nandar. Yang seharusnya itu, yang dibangkitkan itu harusnya Muhammad, tapi sayang dia masih tidur di dalam kubur, Nandar. Ya. Ingat, Nandar, ya, kamu adalah pengikut orang mati yang ada di kuburan. Ya, kamu ini adalah umatnya orang mati. Kami, ya, orang-orang Kristen, umatnya Yesus yang hidup, firman yang hidup. Kami mengikuti yang hidup, Nandar. Kebangkitan orang-orang mati bagi kami bukanlah dongeng dan isapan jempol orang-orang beragama, tidak. Kami melihat, membuktikan dari para saksi mata yang menulis semua kejadian itu, yang rela mereka mati untuk memberitakan firman itu, melihat, meraba dengan mata kepala kami sendiri bahwa firman yang hidup itu bangkit. Jadi cerita kebangkitan orang mati bukan isapan jempol seperti dalam agamamu. Muhammad di mana? Ada nggak di tempatmu kebangkitan? Mewek, kamu, Nandar, mewek. Ya, yang ceritamu cerita dongeng semua, Nandar, cerita dongeng yang kau percayai, dongeng yang kau percayai. Kami percaya sejarah. Cerita kami tidak dibangun di atas pondasi sebuah dongeng, cerita-cerita orang beragama, bahwasanya nanti kalau mati ditanya, siapakah nama Tuhanmu? Nandar, kau percaya dongeng yang kau percayai. Kami tidak, Nandar. Yesus mengalahkan maut. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada. Itulah bukti bahwa ada sosok yang maha kuasa yang kita tidak pernah yang kita tidak lihat. Nyata, ya, orang mati hidup, tuli melihat, buta melihat, tuli mendengar, mati dihidupkan. Apa yang dilakukan Muhammad? Kau menjadi pengikut Muhammad yang sampai sekarang masih dalam kubur, Nandar. Kau itu pengikut orang mati. Mengapa kau tega? Ya, kau jadikan dirimu mengikuti atau dipimpin oleh orang yang ada dalam kubur. Sehat, Nandar, sehat. Ikut datang Yesus, ikut yang hidup, dipimpin oleh yang hidup. Jadikan yang hidup sebagai pemimpinmu, bukan yang mati kau jadikan pemimpinmu. Masa kau mau hidupmu dipimpin oleh orang yang ada dalam alam kubur? Ya, jadi Kristen itu bukan ngecap, Nandar, bukan ngecap. Bahwa kebangkitan orang mati ada dan Yesus sudah menunjukkannya, menunjukkan kepada murid-muridnya, disaksikan 40 orang. Maka demi itulah murid-murid itu kami memberitakan kepada kamu, bukan dongeng-dongeng dan isapan jempol. Kami memberitakan kepada kamu apa yang kami lihat, apa yang kami raba. Itulah yang kami beritakan kepada kamu. Kamu malah memberitakan dongeng-dongeng. Waktu habis. 5 menit tidak menjawab pertanyaan saya. Oke, ulangi timernya. Kamu ngomong ngalor ngidul gak jelas kamu, Edis. Coba, sudah saya kalah. Ayo waktunya. Waktunya jangan gugup kamu. Gugup kamu ya, malah telepon bom. Jangan meripot ya, Edis. Saya mencet ini loh, mencet tombol loh. Kok pelan? Oke. Nih teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman atas dukungannya. Super sekali kalian semua. Si Edis ini memang
Giliran saya membahas jaminan keselamatan, lari ngadol ngidul, nggak berani lagi. Sekarang bahas tentang Yesus, Nabi terakhir bagi bangsa Israel. Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir bagi umat manusia. Malah dia bahas Paulus, bahas kedustaan nih. Ajaran pendusta itu ajaran Paulus. Teman-teman perhatikan saya. Si Paulus kitab perjanjian baru dijadikan firman Tuhan. Padahal si Paulus ini yang pendusta, di mana ayatnya Paulus adalah penipu, pendusta nih. Teman-teman perhatikan ya. Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku, dia ini melegalkan, melegitimasi sesuatu kebenaran Kristen dengan cara berdusta. Nih, tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Inilah dalil kalau orang Kristen pakai kerudung, ya, pura-pura murtad, pura-pura haji, karena diajarkan oleh si Paulus. Ada lagi nggak? Ada. Nih, si Paulus ini adalah Lucifer, penipu. Coba perhatikan ini ya. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan, saya tanya sama orang Kristen, ini kenapa ada strip panjang di sini? Kenapa ada strip panjang di sini? Kamu katakan, ini adalah pembelaan dari LAI untuk menutupi kedustaan Paulus. Di dalam bahasa Yunaninya nggak ada ini. Di dalam bahasa Yunaninya kamu katakan ini nggak ada. Ini adalah diksi tambahan. Saya baca di dalam bahasa Yunaninya ya. Esto de hego au kateba resha hiumas aliu farkon panorgos dolo hiumas elabon. Yunani bisa baca, Ibrani bisa baca. Kamu, sekarang saya tanya sama kamu nih, kamu katakan di dalam bahasa Yunaninya dari diksi yang mana? Coba nanti kamu jelaskan kepada saya. Sekarang kita hapus diksi ini karena diksi ini adalah diksi tambahan dari LAI. Kita baca nih ya, baiklah aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ini si penipu ini, Lucifer, Beelzebul nih. Ini LAI berusaha menutupi ini dengan mengatakan kamu katakan, padahal ini nggak ada di dalam bahasa Yunaninya. Jeder kamu tuh. Kamu yang diikuti itu Paulus pendusta, makanya kamu tersesat. Ditipu oleh si Paulus. Ayatnya ada loh, dia penipu, cuma ditutupi dalam terjemahan. Kena lagi kon. Kamu membahas apapun dari segi manapun, Alkitabmu yang akan menunjukkan kebobrokan Kristen ini. Jangan merenung, kalah debat kamu. Sudah saya sampaikan, tidak ada Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat, apalagi jaminan keselamatan. Bahas Yesus tidak disalib. Sekarang udah jelas di dalam Matius 21:43 ya, kerajaan Allah akan diberikan kepada satu orang di luar Yahudi yang akan menghasilkan buah kerajaan Allah itu. Siapa satu orang ini? Coba, siapa satu orang yang dimaksud oleh Yesus? Karena, nih teman-teman perhatikan ya, karena ayat itu merujuk kepada Nabi Muhammad, dibuat ayat palsu. Coba kita lihat ya, Matius 21 nomor 43. Nih teman-teman ya, ini terjemahan LAI memang gabrul ya, ini terjemahan LAI gabrul. Matius 21:43, ini terjemahan yang gabrul, yang tadi yang benar. Nah, karena ini merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka tambahkan ayat palsu di ayat 44-nya ini. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Kita lihat nih ya, benar nggak ayat itu palsu? Tafsiran Bible, tafsiran Yerusalem. Teman-teman lihat nih. Ayat ini tidak terdapat dalam naskah yang paling baik sehingga kiranya tidak asli. Untuk menutupi bahwa itu merujuk kepada Nabi Muhammad, mereka buat ayat palsu. Anda cek Alkitab Anda sekarang, Matius 21:44 ada tanda kurung, tanda sensus para bapak-bapak gereja itu adalah ayat palsu. Terbukti untuk Nabi Muhammad dibuat ayat palsu. Kitab palsu memang kalian ini. Ya. Ayo kon. Kalah lagi kon. Debat kalah. PK baru menang sekarang ini, kalah debat semua. Kristen yang paling hebat, kalahkan saya pengen belajar tentang jaminan keselamatan. Edis,
karena di sini sudah azan, kita closing ya. Mau kamu dulu atau saya Langsung dulu? mau lari deh. Buset, tadi kamu pertama loh. Kamu Ya. pertama. Harusnya saya Ya. terakhir penutup. Iya makanya kamu mau. Baik, Ini tadi saya terakhir. Ini tadi closing Silakan, saya kasih udahlah. waktu, Iya. kasih waktu, Iya, sekarang oke. kamu closing ya. Baik. Soalnya sudah azan asar di sini. Alasan aja dia teman-teman. Lo Oke. alasan asar di sini kok alasan sih? Baik, saya tanggapi Nandar. Ini miris Nandar ya Nandar ya. Gini, kalau memang seandainya Paulus itu adalah biang keladi, kenapa Allahmu lupa Nandar bilang itu di Quran? Masa kamu yang capek-capek mengatakan ini loh yang merubah-rubah ajaran Yesus, namanya Paulus. Terus Allah sama Muhammad lupa Nandar bahwa Paulus lah yang merubah-rubah itu. Masa kamu tega mengatakan bahwa Allah itu lupa? Terus kamu ingin menyempurnakan Al-Quran? Seharusnya Nandar, kalau memang Paulus adalah biang keladi dari yang merubah ajaran Yesus, harusnya itu tercantum Nandar di Quranmu. Harusnya itu disebutkan oleh Muhammad. Tapi sayang, nihil, sama sekali tidak ada penyebutan itu. Jadi kamu telah mengarang-arang agamamu sendiri Nandar, fitnah. Ya, semua saya jawab. Tadi masalah Muhammad adalah nabi yang mengajarkan cebok tadi kamu bilang, kamu tidak sentuh sama sekali. Ya. Nah, terus Nandar, masalah yang kedua, kamu bilang di dalam Paulus tadi kamu bilang, dan jikalau oleh karena dustaku kelimpahan Allah semakin berlimpah, mengapa kamu masih menghakimi aku? Nandar, di situ makanya kalau baca itu jangan seperti baca Quranmu satu ayat doang. Dibaca ayat sebelum dan sesudahnya. Itu adalah menjawab tuduhan mereka yang mengatakan bahwa Paulus berdusta. Makanya Paulus menjawab, jikalau kemuliaan Allah itu bertambah oleh karena dustaku, mengapa kamu masih menghakimi aku? Itu artinya perkataan Paulus itu bukan dusta Nandar. Karena nggak mungkin kemuliaan Allah itu dibangun di atas dusta Nandar, ya. Ya Nandar ya. Nah, terus tadi masalah apa itu? Suara apa itu? Tadi suara apa? Halo. Kok ada suara apa? Oke, saya lanjutkan. Apa sih lo? Nggak tahu, tadi ada suara saya nggak tahu. Habis nunduk saya nggak lihat. Ya gini, kemudian tadi masalah yang ini lagi, masalah perubahan-perubahan yang dari kamu bilang ya, bahwasanya di situ dikatakan bahwa kerajaan Allah itu akan dicabut. Ya, itu Yesus sedang berbicara mengenai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan itu akan diberikan kepada bangsa lain yang mengasihinya. Ya, itu tidak bicara mengenai per orang. Terus kamu kok bisa-bisanya mengait-ngaitkan itu dengan Muhammad, Anda? Enggak, saya heran loh lihat kamu semua kamu kait-kaitkan sama Muhammad. Mengapa kamu mengais-ngais di agama lain untuk membenarkan agamamu? Di satu pihak kamu bilang Alkitab itu palsu, pemirsa. Alkitab itu adalah karangan wartawan, pemirsa. Karangan Paulus, pemirsa. Tetapi di saat yang sama Nandar mengemis-ngemis dari kitab yang dalam tanda kutip palsu itu. Nandar, mukamu ditaruh di mana, Nandar? Ini ibarat kata kamu ngomong gini ya, saya benci sama dia, benci saya, dia jelek. Di belakang, aku sayang sebenarnya sama kamu. Nandar, munafik, kamu Nandar, munafik. Sungguh kamu termasuk orang-orang munafik, lagi kamu termasuk orang-orang yang munafik. Dan tahukah kamu siapakah orang-orang munafik itu? Yaitu Nandar Endang Sunandar. Ya, kenapa sih kamu jadi seperti itu, Nandar? Cobalah kalau diskusi itu yang akademis, jangan cocokmologi seperti itu. Ya, berkali-kali Nandar, kitabmu mengatakan, kami beriman kepada apa yang ada di tangan kamu. Masa kitab kami sudah palsu, kamu bilang kami beriman kepada apa yang di tangan kamu? Quranmu saja Nandar bilang, kami beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, kepada Injil, kepada Taurat, kepada Zabur. Kamu datang bilang sudah palsu-palsu, sedangkan Tuhanmu nggak bilang palsu. Sungguh kamu nekat yang luar biasa, Nandar. Dan tiadalah Nandar itu, melainkan adalah orang-orang yang nekat. Dan sungguh orang-orang yang nekat itu tempatnya adalah di Afghanistan, Nandar. Ya, Nandar, tolonglah diskusi berikutnya saya minta sama kamu, Nandar. Jangan seperti itu diskusinya. Diskusi yang jelas dong, Nandar. Kalau kamu bilang palsu, selesai. Jangan kamu kutip-kutip dari yang palsu itu. Mengemis-kemis kamu. Ya.
Jangan kamu jual, Nandar. Ya, seperti API, Asosiasi Penjual Islam. Jangan seperti itu. Banyak saudara-saudara saya Muslim yang baik-baik dengan saya. Mengapa kamu jual Islam dengan cara seperti itu, Nandar? Sungguh keji kamu, orang-orang yang keji. Dan dia adalah orang yang keji itu kecuali Endang Sunandar dan rombongannya. Terima kasih. Oke, Edis. Ya, Edis kalau ngidul gak jelas gak apa-apa teman-teman ya. Memang Kristen gak ada yang sanggup mengalahkan saya. Kalau PK saya akui kalah gak apa-apa lah. Oke, Edis. PK terus yang disinggung, dia PK terus. PK terus yang disinggung dia. Jangan kabur kok, jangan kabur. Nanti tema berikutnya adalah Nabi Muhammad atau si Paulus Nabi palsu. Berani nggak lo? Nabi ayo. Muhammad, ayo ya. Semua udah 4 kali tema dari kamu terus. Nabi, loh, 4 kali ini tema kan dari kamu terus. komparasi. Kapan tema dari Ini saya? kan komparasi. Ini komparasi Enggak, lo, maksud dua saya arah lo. tema dari saya Loh, kapan? kamu takut? Tema dari saya Kamu kapan? takut? Temanya ini takut, dua enggak arah lo. Tema Saya ini enggak dua arah. takut. Takut. Enggak, saya terima Edis temamu. ketakutan. Temamu saya terima. Edis Cuman ketakutan. kapan tema dari saya? Oke, Tema dari boleh. saya kapan? Ya, Tema dari saya berikutnya. kapan? Ini nanti debat. Iya, sebentar. Terus-terusan Kenapa dia lo? nggak Takut berani kamu? dia tema dari Takut, saya. Berani. 4 kali. 4 kali Ini temanya saja dari kamu. tema dari kamu. Ini Nabi mana terakhir temanya Isa dari itu bukan kamu? Muhammad, itu Dari dari kamu kamu tema. loh. Saya ngikutin kamu loh. Loh, 4 kamu kali takut debat dari dengan kamu, saya. selalu dari Oke. kamu temanya. Baik. Nanti temanya Nabi Muhammad atau si Paulus Nabi palsu. Berani? Jam berapa? Ayo, siap. Jam Atur berapa? aja. Hah? Inbox saya Oke, nanti. ya nanti aku DM kamu. Sudah follow belum kamu ke aku? Sudah, Oke. kamu yang belum follow saya. Sudah, aku sudah follow. Ya, nanti ya. Si Nabi Muhammad atau si Paulus Nabi palsu. Babak belur lagi kau. Aku memang kalau PK, oke lah kalah nggak apa-apa. Disinggung terus PK-nya Iya, kan, iya, disinggung kalau terus. PK kalah, ya nggak Disinggung apa-apa. terus sama Karena dia. itu kamu yang menang. Disinggung Kamu yang terus. menang PK. Kalau Disinggung aku, terus kalau sama aku dia, menang teman-teman. debat. Oke ya, teman-teman ya. Nanti biar banyak Kristen yang bertobat, nanti kita bahas Nabi Muhammad atau si Paulus yang nabi palsu, si rasul palsu, ya, botak palsu lagi. Oke, Dis, nanti debat ya. Oke, nanti DM. Jangan main report. Nih, saya kasih notif ya teman-teman ya. Kalau lagi debat tiba-tiba berhenti berarti saya di report. Nah, akun saya bukan hanya yang ini, ada akun berapa ya? 7 saya. Jadi kalau tiba-tiba berhenti jangan framing kabur di dalam Oke, Islam Nandar, itu. gini aja Nandar. Bentar, Dis. Ini kita sudahi dulu Oke. karena nanti Ya, sudah, daripada macet di report. Udah kita sudahi dulu aja. Oke, saya tunggu sudahi. info Terima dari kamu. kasih. Baik, nanti kita debat masalah. Baik, Ingat terima ya, kasih sudah teman-teman. dipilih. Kamu Acara wajahmu kita mana? sudahi dulu. Nggak, wajahmu Sampai mana? ketemu lagi di Oke, acara baik. berikutnya. Terima Siap, kasih. terima kasih ya. Bapak Ibu Saudara, kita sudah dengar dan sudah melihat video ini. Maka dari itu, mari kita simak baik-baik video ini dan mari kita juga akan memberikan komentar yang baik dan yang positif, ya. Dan semoga Tuhan Yesus memberkati kita dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih sebelumnya sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tuhan Yesus memberkati.